hikmat atau laknat. Refleksi pagi 1134. Menurut Amsal, apa yang paling menguntungkan dalam kehidupan manusia? Mari simak apa yang disampaikan di Amsal 3 ayat 13 dan 14. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak dan lebih berharga dari emas. Saudara-saudara, bila seseorang mau mendengar dan menaati nasihat Tuhan, maka ia akan memperoleh hikmat Tuhan dan akan menjadi orang yang bijaksana. Ia akan mendapatkan pengertian akan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Mendapatkan hikmat dan pengertian karena mau hidup dalam kebenaran Tuhan, rupanya suatu keuntungan yang jauh lebih besar daripada keuntungan karena memperoleh segala kekayaan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, dalam dunia yang makin materialistis, uang dan harta kekayaan seringkali menjadi begitu dikejar orang dengan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara jahat sekalipun. Karena itulah Rasul Paulus menyampaikan di 2 Timotius 6 ayat 10 bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang berpikir bahwa bila ia mendapatkan uang dan harta, maka ia akan beruntung. Tetapi ternyata tidaklah demikian, karena memperoleh hikmat dan pengertian dari Tuhanlah yang rupanya hal yang paling menguntungkan dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, mari kita belajar mengejar apa yang paling menguntungkan dalam hidup dengan mengejar hikmat Tuhan saja. Marilah kita belajar bijak mengejar hikmat untuk hindari laknat. Kunci kebahagiaan sejati. Refleksi pagi 1135. Memperoleh hikmat Tuhan adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Lihat bagaimana Amsal 3 ayat 15-18 mengungkapkan kebenaran ini. Hikmat lebih berharga daripada batu permata. Semua yang kau idamkan tak dapat menyamainya. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Saudara-saudara, betapa menyenangkan dan berbahagianya bila manusia bisa memperoleh hikmat Tuhan. Apa yang ada di Amsal ini adalah rahasia besar yang tak ternilai harganya, karena membuka jalan bagi segala sesuatu yang paling dirindukan dan dikejar orang dalam kehidupan, yaitu kebahagiaan sejati. Saudara-saudara, di zaman modern ini, apa yang sering dikejar manusia dalam kehidupannya? Batu permata, umur panjang, kekayaan, kehormatan, hidup senang, hidup sejahtera, kebahagiaan sejati. Tentu ini semua memang yang dikejar manusia. Demi menggapainya, manusia tidak segan-segan berbuat jahat tanpa peduli kasih lagi. Nasihat Tuhan jelas-jelas diabaikan dan digantikan dengan segala macam ambisi dan upaya apapun demi meraih mimpi. Tetapi ironisnya, makin dikejar, justru mimpi itu akan melayang lenyap dan digantikan dengan segala macam penderitaan hidup dan kekosongan hati. Jalan menuju kebahagiaan sejati rupanya hanya dengan hidup di dalam hikmat Tuhan
yang didapat dengan mendengar dan menaati nasihat Tuhan. Mari kita taati. Rahasia hidup berbahagia. Refleksi pagi 1136. Bila manusia tahu akan kemahakuasaan Tuhan, apa yang seharusnya dilakukannya? Ini petunjuk Amsal 3 ayat 19-22. Dengan hikmat, Tuhan menciptakan bumi. Dengan akal budinya, Ia membentangkan langit di tempatnya. Dengan pengetahuannya, Ia membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya, serta awan di langit mencurahkan air ke bumi. Sebab itu, berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang, anakku. Jangan sekali-kali melepaskannya, maka hidupmu akan terpelihara, indah, dan menyenangkan. Saudara-saudara, berpegang pada nasihat dan petunjuk Tuhan pasti akan menyebabkan hidup manusia menjadi berbahagia, bermakna, dan menyenangkan. Inilah hidup yang sejati. Saudara-saudara, banyak orang meyakini bahwa Tuhan Allah adalah Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Banyak orang juga yakin bahwa dirinya adalah orang yang telah ditebus dan telah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hanya saja, banyak orang percaya juga merasa bahwa hidupnya sama sekali tidak bermakna dan tidak menyenangkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Amsal mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak hanya meyakini iman kita, tetapi kita juga harus berani berpegang pada nasihat dan petunjuk Tuhan yang telah dinyatakan melalui firman-Nya. Untuk itu, tidak hanya kita harus tekun belajar firman, tetapi kita juga harus berani menaati itu dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ketaatan, tidak akan ada hidup bahagia. Penyertaannya kekuatanku. Refleksi pagi 1137. Apa yang akan terjadi bila manusia mau mendengar dan menaati petunjuk Tuhan? Ini janji Tuhan di Amsal 3 ayat 23-26. Engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut, dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap. Saudara-saudara, walaupun tantangan dan cobaan tetap melanda, orang yang takut Tuhan akan tetap berjalan aman, tidak merasa takut, dan tidak akan dibiarkan terperosok dalam perangkap cobaan, karena ia telah berkomitmen untuk menaati Tuhan. Tuhan pasti menjaganya. Saudara-saudara, ada saja orang yang berpikir bahwa bila ia menjadi orang Kristen, maka tantangan dan cobaan akan sirna dan semuanya akan berjalan lancar dan sejahtera. Dalam kenyataannya, setelah mengikut Kristus, tantangan dan cobaan seringkali justru menjadi lebih besar akibat adanya cara pandang dan standar moral yang berbeda dengan kehidupan lamanya. Meskipun demikian, bila seseorang mau tetap belajar mendengar dan berkomitmen untuk selalu menaati firman Tuhan, maka ia pasti akan dijagai dan disertai Tuhan
dalam menghadapi berbagai badai kehidupan yang melandanya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar taat pada firman Tuhan. Walaupun hidup bisa saja tetap sukar, penyertaan Tuhan pasti akan memberikan damai dan kelegaan hati.